Ya, kembali bersama kami pemirsa, pemerintah, DPR serta KPU menyepakati jadwal pemilu 14 Februari 2024 dan berikut liputannya. Salah satu yang dirancang penyelenggara pemilu yakni masa pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Usulan rencana tahapan ini telah dipaparkan Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam rapat bersama pemerintah dan DPR beberapa hari lalu. Pendaftaran bakal Capres dan Wapres tanggal 7 hingga 13 September 2023. Jika dilihat dari rancangan tahapan yang ada, bakal calon yang telah mendaftar selanjutnya akan diverifikasi dokumennya dan selanjutnya baru akan menjalani pemeriksaan kesehatan di 9 hingga 15 September 2023. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden di tanggal 11 Oktober 2023. Kendati demikian, pihak penyelenggara masih membuka kesempatan bagi bakal calon presiden dan bakal calon wapres yang tidak puas atas hasil penetapan. KPU direncanakan membuka penyelesaian sengketa ini pada 11 Oktober hingga 9 Desember 2023. Ya, pemerintah, DPR serta KPU menyepakati jadwal pemilu 14 Februari 2024. Bagaimana partai politik menyikapinya? Sudah bergabung bersama kami Mas Heri Budianto, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik. Selamat sore Mas Herbut. Sore, Mas Juno. Ya, kita tahu ini di 14 Februari 2024 ditetapkan, namun ada banyak hal yang menjadi sorotan kita bersama terkait tadi beberapa peraturan, masa kampanye, dan kalau disebutkan di jadwal juga bahwa di September hingga Oktober itu adalah penetapan Capres dan Cawapres. Partai Perindo sendiri melihat rencana pemilu di Februari 2024 seperti apa? Iya, di satu sisi bahwa ada hal yang patut kita syukuri ya bagi kami Partai Perindo, bahwa penetapan tanggal pelaksanaan pemilu 2024 sudah ada, artinya tahapan pemilu yang nanti akan dilaksanakan sudah jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Pemilu, KPU itu harus sudah menjalankan pelaksanaan tahapan pemilu 20 bulan ya sebelum pelaksanaan pemilu. Artinya Juni 2022 tahapan pemilu itu harus sudah dilaksanakan menurut Undang-Undang Pemilu. Nah, bagi kami partai politik tentu hal yang paling penting dari tahapan pemilu yang akan dilaksanakan adalah saat ini KPU harus segera membuat regulasi ya terkait dengan peraturan pelaksanaan pemilu. Bukan hanya itu, tapi persiapan yang paling penting adalah jadwal ya, jadwal dari pelaksanaan dari tahapan pemilu yang akan dilaksanakan. Itu yang paling penting bagi partai politik saat ini. Oke, kalau dari tadi saya berbincang dengan Perludem dan juga beberapa pengamat dan juga praktisi melihat kompleksitas dari pemilu itu sendiri. Di 2019 kita masih ingat betapa kompleksnya pemilu dan diharapkan nantinya di 2024 ini akan less kompleks seperti itu. Anda melihat seperti apa? Karena kalau kita lihat undang-undangnya dan tahapannya nggak berubah nih Mas. Ya, artinya kalau kita lihat undang-undang pemilunya sendiri tidak berubah, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berarti tidak akan banyak perubahan dari teknis pelaksanaan. Nah, ini yang menurut saya perlu betul-betul dicermati. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang pemilu 2019 yang lalu, tentu ada akibat-akibat yang muncul. Ya, artinya itu kembali kepada beban kerja yang dilaksanakan oleh KPU itu sendiri. Nah, sehingga ini perlu mendapatkan satu perhatian. Nah, tinggal lagi apakah payung hukum dari undang-undang pemilu tersebut itu bisa kemudian diterjemahkan menjadi peraturan KPU yang lebih melihat kondisi kekinian. Misal ya, saya juga mencoba membaca beberapa referensi yang sudah disampaikan oleh beberapa komisioner KPU saat ini, yaitu mencoba membuat KPU dengan menggunakan basis teknologi misalnya. Nah, ini bagi kami partai politik ya tentu ini adalah satu kemajuan yang berarti. Tinggal lagi bagaimana aspek regulasinya untuk mengakomodir, apalagi kan pemilu 2024
kita bisa lihat masih dalam rangkaian dari kondisi pandemi yang terjadi di tanah air maupun secara global. Artinya apa? Tuntutan perubahan dari teknis pemilu itu sendiri sangat dinantikan, terutama ya bagi Partai Perindo yang memang sudah mendorong bahwa demokrasi berbasis digital, dan kalau memang KPU nanti menerapkan misalnya e-voting atau bagaimana kemudian menggunakan teknologi berbasis digital itu sebagai bagian daripada proses penghitungan suara atau kan pelaksanaan tahapan pencoblosan. Nah, menurut kami kalau memang itu bisa diakomodir, kenapa tidak seperti itu. Tapi yang penting Mas Herbut, ketika kita bicara digitalisasi dalam pemilu, ini juga harus kaitannya dengan peraturan, karena kita tahu di undang-undang verifikasinya juga harus pakai hard copy kan. Jadi kalaupun nanti ada digital, maksudnya sistem digital seperti itu, ya jangan sampai berbenturan, karena ini bisa jadi celah nih Mas Herbut untuk beberapa oknum mungkin yang merasa bahwa nanti hasilnya tidak sesuai padahal memang benar karena digitalisasi tadi berbenturan dengan undang-undang yang ada. Baik, makanya tadi saya sampaikan kalau memang nanti aspek regulasinya atau aturan mainnya memungkinkan untuk KPU melaksanakan tahapan itu, tinggal lagi bagaimana kita menggunakan basis teknologi informasi itu sebagai bagian yang bisa dikontrol bersama, seperti itu. Baik, kalau bicara mengenai seleksi komisioner sendiri, ini kan akan memasuki tahap akhir, seperti itu Mas Herbut, bagaimana harapan Partai Perindo sendiri untuk para penyelenggara pemilu nantinya? Ini juga yang menjadi catatan bagi kita, bahwa komisioner KPU yang ada sekarang itu akan menyelesaikan masa tugasnya. Artinya apa? Artinya akan ada digantikan dengan komisioner yang baru. Baik. Nah, kami tentu sebagai partai politik melihat bahwa ini ada titik rawan juga kalau memang nanti misalnya seluruh anggota KPU yang ada ini tidak masuk gitu di dalam periode berikutnya. Nah, tentu saya kira kalau sampai tidak ada, ya ini membuat satu gangguan secara keseluruhan, karena kalau nanti tidak ada komisioner yang sekarang yang lolos, ya tentu saya kira bagi yang baru itu harus menyesuaikan secara cepat, walaupun kita tahu misalnya peraturan KPU-nya belum ada. Ya, tapi saya kira tentu tahapan ini akan saling berkaitan, dan bagi kami partai politik tentu ini harapan kita adalah nanti ini berkelanjutan. Sustainable ini sangat penting bagi sebuah rangkaian, walaupun nanti kita katakan bahwa komisioner KPU-nya adalah orang-orang yang baru begitu. Tapi harapan juga bahwa sebenarnya siapapun nanti yang menjadi komisioner, selain orang-orang yang memang sudah berpengalaman atau orang-orang lama, netralitas ya tetap dijunjung tinggi ya Mas Herbut ya. Nah, ini paling penting. Jadi komisioner KPU harus bisa menjaga integritas, netralitas di dalam pelaksanaan. Karena terus terang saja di dalam pelaksanaan pemilu, ya netralitas dan profesionalisme yang nanti dipegang oleh anggota KPU itu menjadi acuan bagi kami partai politik untuk betul-betul menjalankan seluruh tahapan pemilu secara baik. Mas Herbut, yang jadi juga perbincangan di lini media terkait dengan masa kampanye. Kalau Mendagri agak keberatan dengan 4 bulan karena ya takutnya ada polarisasi di tengah masyarakat. Anda sendiri Partai Perindo punya pandangan terkait masa kampanye? Ya, pemilu 2019 kemarin sudah membuat satu acuan bagi kita, pengalaman bagi kita bahwa memang masa kampanye itu terlalu panjang dengan berbagai macam eksesnya. Nah, maka kalau kita bicara mengenai waktu 3 bulan atau 4 bulan, menurut saya perlu ada kajian yang komprehensif. Misalnya ya, apakah tadi KPU siap melaksanakan seluruh tahapan-tahapan itu? Artinya kan untuk kampanye itu bukan hanya peserta pemilu, tapi kan penyelenggara pemilu juga harus siap. Nah, terkait dengan logistiknya, terkait dengan misalnya seluruh perangkat-perangkat yang nanti akan digunakan. Nah, tentu ini juga menurut saya waktu itu sangat perlu dikaji secara mendalam. Kalaulah ditanya kepada saya misalnya, ya menurut saya 4 bulan itu adalah ideal bagi pelaksanaan. Karena di situ kan kerja-kerja penyelenggara dan kerja-kerja peserta pemilu itu menjadi satu tahapan sehingga tidak menimbulkan ekses yang buruk bagi masyarakat. Jadi 4 bulan itu juga ideal karena tadi belum kita bicara logistik, belum lagi sengketa Bang Herbut ya biasanya ya. Bang Herbut, terima kasih atas waktunya dan juga insight-nya. Salam sehat.
Ya, makasih Mas Dino. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.